akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Love on a Diet. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang bermain piano di depan penonton. Salah satu dari banyak penonton di sana ada seorang gadis montok bernama Mini. Ia bertingkah aneh setelah mendengar pianis itu bermain. Mini lalu meninggalkan ruangan seusai pertunjukan dan ketika Mini akan menuju keluar, ia tiba-tiba bertemu dengan si pianis di tangga. Dengan mengejutkan, pianis itu mengenalinya karena Mini selalu menghadiri semua penampilannya. Pianis berpikir Mini adalah penggemar beratnya, sehingga ia memberinya CD serta poster bertanda tangan sebagai hadiah. Di rumah kontrakannya, Mini yang mabuk mulai menciumi poster si pianis. Ia mulai menangis, ternyata Mini depresi dan berencana mengakhiri hidupnya. Untungnya Mini gagal dalam rencana itu karena kursi yang ia gunakan ambruk disebabkan oleh berat badannya. Di hari berikutnya, pemilik rumah memperkenalkan Mini kepada banyak pria dengan harapan seseorang akan menikahinya dan membayar sewa kontrakannya. Namun karena Mini bertubuh gemuk, maka tidak ada satupun dari mereka mau dijodohkan dengan Mini. Kemudian pemilik rumah memperkenalkan pria gempal bernama Vetso yang juga suka makan seperti Mini. Vetso merasa Mini cukup menggemaskan sehingga ia memutuskan untuk mengambil Mini bersamanya. Tetapi hal itu hanya akan terjadi jika pemilik kontrakan setuju untuk membeli sepasang pisau dari Vetso. Pemilik kontrakan terpaksa membeli pisau dari Vetso, lalu Vetso menyerahkan uang yang setara dengan harga pisau untuk mengambil Mini. Vetso membawa Mini ke dalam mobilnya. Tiba di suatu tempat, ia mengatakan bahwa ia membantunya karena mereka berdua sama-sama berasal dari Hong Kong. Mini kemudian diantar ke stasiun kereta oleh Vetso. Ia juga menawarkan sejumlah uang tunai agar Mini bisa naik kereta untuk bepergian kemanapun ia inginkan. Namun Mini yang depresi merasa takut jika ia akan melakukan hal bodoh jika ia sendirian, sehingga Mini menolak untuk keluar dari mobil Vetso. Setelah berkali-kali mencoba membujuk Mini untuk pergi, akhirnya Vetso menyerah. Ia memutuskan menghabiskan malam di kamar sewaan, tapi Mini malah mengikutinya. Di sana Mini memasuki kamar Vetso, ia pun diam-diam menyiapkan tempat tidurnya sendiri. Setelah cukup beristirahat, di tengah malam ketika Mini tertidur pulas, Vetso memutuskan untuk kabur. Ia mengumpulkan semua barang-barangnya lalu bergegas pergi ke mobilnya. Tetapi saat berada di mobil, Vetso menyadari bahwa Mini memiliki kunci mobilnya. Ia berlari kembali untuk mengambil kunci, tetapi Vetso menemukan jika kuncinya ada di mulut Mini. Karena takut akan membangunkan Mini, Vetso memutuskan untuk membobol mobilnya sendiri. Setelah berusaha menghidupkan mobil, Vetso pun berhasil menyalakan mobil. Ia bersiap untuk pergi. Sayangnya kegembiraannya segera berubah menjadi kekecewaan ketika ia hampir saja bertabrakan dengan petugas polisi. Petugas menuduh Vetso mencuri mobil tersebut setelah menyadari bahwa mobil itu dinyalakan dengan kawat panas. Pada saat yang sama, Mini muncul sambil menunjukkan kunci mobil dan mengambil alih masalah itu. Mereka berdua kembali ke kamar di mana Vetso begitu marah karena Mini telah membuat hidupnya berantakan. Ia juga mengkritik Mini yang menggunakan semua uangnya untuk menghadiri konser Kurokawa si pianis terkenal. Mendengar hal itu, Mini mulai menangis. Ia mengungkapkan jika Kuro adalah mantan pacarnya. Mereka menjalin hubungan di masa lalu saat Mini masih bertubuh langsing. Hal tersebut membuat Vetso tertawa. Ia tidak percaya mana mungkin gadis rata-rata seperti Mini bisa bersama pria populer seperti Kuro. Kemudian Mini menunjukkan foto dirinya bersama Kuro. Mini mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki hubungan yang bahagia dengan Kuro. Tapi mereka berpisah saat Kuro mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Setelah itu Mini merasa kesepian. Ia mulai mengalami ketidakseimbangan hormon hingga membuatnya makan berlebih dan menyebabkan berat badannya naik drastis. Setelah beberapa tahun berlalu, Kuro menjadi pianis terkenal. Sementara Mini merasa ragu mendekati Kuro karena penampilannya yang tidak seperti dulu. Cerita tersebut akhirnya meyakinkan Vetso bahwa Mini tidak mengarang cerita. Vetso pun merasa kasihan pada Mini.
Keesokan paginya ketika Vetso bangun, ia begitu senang melihat banyak makanan di meja makan. Setelah makan dengan rakus, Vetso mengintip keluar jendela. Ia menemukan Minnie sedang membersihkan mobilnya. Minnie menyapanya dan meminta Vetso agar menyisakan beberapa makanan untuknya. Setelah itu, Vetso mencari pisau yang seharusnya ia jual tetapi tidak menemukannya. Minnie mengungkapkan bahwa ia sudah menjual pisau tersebut kepada seseorang. Vetso menjadi marah, ia berpikir jika Minnie menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Tetapi anggapan Vetso salah karena Minnie telah menjualnya dengan untung besar. Karena hal itu, Vetso memutuskan untuk mempertahankan Minnie dan keduanya mulai menjual pisau bersama. Minnie dan Vetso pergi ke restoran untuk makan malam. Minnie memutuskan untuk memulai dietnya dengan mengkonsumsi sedikit makanan. Melihat itu, Vetso berbagi makanan lezatnya yang menggoda. Ia dengan sengaja memesan makanan dalam jumlah besar dan akhirnya mereka berdua pun menikmati hidangan tersebut. Setelah itu mereka duduk di jembatan sambil membawa sebotol anggur. Minnie yang mabuk lalu berteriak keras. Ia mengatakan bahwa ia sekarang akan melupakan Kuro serta masa lalunya. Keesokan harinya Minnie dan Vetso keluar dari supermarket. Lalu Minnie melihat ada pasangan yang sedang membaca majalah tentang Kuro. Ia segera mengambil majalah itu dan membaca jika Kuro akan menikah dengan seorang gadis bernama Kudo. Meskipun sudah berjanji untuk melupakan Kuro, Minnie menjadi marah. Ia mulai mengemudikan mobil secara agresif. Vetso yang ketakutan mencoba menenangkan Minnie, tetapi Minnie yang terbakar api cemburu tidak memperdulikan apapun. Kemudian Vetso menyalakan radio dalam upaya untuk menghibur Minnie. Tapi sayangnya siaran itu malah memberitakan tentang Kuro yang sedang diwawancarai mengenai pernikahannya nanti. Secara mengejutkan, Kuro mengatakan bahwa cinta dalam hidupnya bukanlah Kudo, tapi seorang gadis bernama Minnie yang sudah bersamanya 10 tahun. Hal itu membuat Kudo marah dan ia pun pergi dengan sangat kecewa. Setelah itu Kuro mengumumkan di radio secara langsung jika Minnie sedang mendengarnya, maka Minnie harus menemuinya di Menara Tokyo setelah beberapa minggu. Di dalam mobil, Vetso yang tercengang mendesak Minnie agar bertemu dengan Kuro, tapi Minnie langsung menolak. Ia mengatakan bahwa ia malu untuk menunjukkan dirinya kepada Kuro. Sekali lagi Minnie mengamuk, ia pun memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri dengan mencoba menabrakkan mobil. Untungnya Vetso bisa menghentikan Minnie. Ia berjanji akan membantu Minnie mendapat tubuh idealnya kembali. Di hari berikutnya, Minnie dan Vetso mendatangi gym untuk berolahraga, tetapi pelatih memberitahunya bahwa Minnie tidak bisa menurunkan berat badannya dalam waktu singkat. Vetso kemudian mengajak Minnie untuk pergi, tetapi Minnie menolak hingga Vetso meninggalkannya di jalan. Tapi beberapa saat kemudian, Vetso mulai merindukan Minnie sehingga membuatnya berbalik arah kembali. Saat Vetso tiba di sana, ia melihat Minnie sedang berolahraga dengan menaiki dan menuruni tangga di tempat ramai. Kemudian Vetso membawanya ke restoran di mana beberapa teman kerjanya juga berada di sana. Vetso meminta saran kepada mereka cara untuk menurunkan berat badan, lalu teman-teman Vetso memberinya beberapa metode yang aneh. Merasa putus asa, Minnie mencoba metode tersebut, tapi Minnie malah berakhir di rumah sakit. Tidak memiliki pilihan lain, Vetso memutuskan untuk menjadi pelatih agar Minnie bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Di hari berikutnya Minnie memulai latihannya. Agar memastikan Minnie memiliki keseimbangan dalam dietnya, Vetso pun mengunci kulkas. Setelah beberapa waktu berlalu, Minnie menimbang dirinya dan menemukan bahwa ia telah turun sebanyak 60 pound. Hal itu membuat mereka berdua bahagia. Latihan terus berlangsung, tetapi suatu hari Minnie tidak tahan untuk menikmati makanan junk food hingga Minnie merusak kunci di kulkas. Vetso melihat itu semua, ia mencoba menghentikan Minnie, tapi Minnie malah berlari keluar untuk memakan beberapa junk food. Setelah berkali-kali memperingatkan Minnie, Vetso kehilangan kesabaran, ia menegur Minnie dengan keras. Vetso kemudian memutuskan akan mendukung Minnie dengan bergabung dalam program diet tersebut. Keesokan harinya Minnie dan Vetso mulai berlatih bersama. Di malam hari ketika mereka keduanya tertidur, mereka tidak sengaja berpelukan, bahkan Vetso mencium kening Minnie. Mereka pun terbangun, lalu tiba-tiba Minnie menangis karena ia percaya bahwa ia sudah mengkhianati Kuro. Vetso mencoba menenangkannya, namun saat mereka berpandangan, mereka terbawa suasana dan hampir saja berciuman. Vetso sebenarnya menyukai Minnie,
tapi ia memutuskan untuk menyembunyikan perasaannya. Bahkan Vetso berencana untuk mengirim Mini ke gym agar Mini dapat menurunkan berat badan lebih cepat. Di hari berikutnya, Vetso membayar biaya untuk keanggotaan Mini di gym. Setelah itu, Vetso melakukan berbagai cara agar menghasilkan uang untuk membayar kebutuhan Mini. Vetso kemudian muncul dengan ide di mana ia mengambil pekerjaan sebagai petinju jalanan. Di sisi lain, Mini sedang bertransformasi dalam menurunkan berat badannya. Mini berulang kali meminta Vetso untuk mengunjunginya, namun Vetso terus menghindar untuk bertemu dengan Mini. Karena pekerjaannya sebagai petinju membuat muka Vetso selalu babak belur, dan ia tidak ingin Mini melihatnya dalam kondisi seperti itu. Beberapa bulan kemudian, Mini sukses menurunkan berat badan dan mendapatkan kembali kecantikannya seperti dulu. Dengan bersemangat, Mini bergegas ke rumah Vetso untuk memberinya kejutan, tetapi Vetso tidak ada di sana. Mini lalu menghampiri salah satu teman Vetso yang memberitahunya bahwa Vetso telah bekerja sebagai petinju jalanan di stasiun kereta api untuk membantu membayar biaya Mini. Namun teman Vetso tidak mengenali Mini saat ini. Mini begitu kaget, ia bergegas pergi ke stasiun kereta api di mana Vetso sedang bertarung tinju di tengah kerumunan orang. Ketika Vetso memperhatikan Mini, ia langsung mengenalinya dan Vetso pun begitu senang melihat perubahan Mini. Mereka lalu pulang ke rumah. Di sana Vetso memberi Mini hadiah sebuah gaun yang indah. Di malam berikutnya, Vetso membawa Mini ke Menara Tokyo untuk bertemu dengan Kuro sebagai bagian dari rencana akhir mereka. Namun terlihat jelas Mini tidak tampak bersemangat. Sebelum melangkah keluar dari mobil, Mini bertanya bagaimana ia bisa menemukan Vetso. Tapi Vetso menolak, ia menjawab bahwa ialah yang akan menemukan Mini. Lalu Mini bertanya kembali tentang nama asli Vetso. Ia membalas jika orang seperti dirinya selalu dipanggil Vetso atau si gemuk. Lalu Vetso pun segera pergi meninggalkan Mini. Mini begitu sedih melihat Vetso pergi, tapi Mini sangat berterima kasih pada Vetso dari lubuk hatinya yang terdalam. Mini tiba di menara. Dengan segera beberapa reporter berita berkumpul dan mulai memotret dirinya. Beberapa saat kemudian, Kuro mendekatinya, ia pun dengan erat memeluk Mini. Ia meminta Mini agar tidak pernah meninggalkannya lagi. Keesokan harinya Mini dan Kuro diwawancara di sebuah televisi dan hal itu membuat Kudo patah hati. Setelah wawancara usai, Mini tidak sengaja melihat video Vetso yang sedang dipukuli oleh orang asing. Hal itu membuatnya menangis. Ia pun segera meminta maaf kepada Kuro. Ia tidak bisa bersamanya karena ia telah mencintai orang lain. Beberapa tahun sudah berlalu. Sekarang Mini telah menjadi novelis terkenal, tapi ia masih tidak bisa menemukan keberadaan Vetso. Di tempat lain, Kuro menjadi pria gemuk karena stres dan ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh perpisahannya dengan Mini. Suatu hari saat Kuro makan di restoran, ia melihat Kudo di samping mejanya yang juga menjadi gemuk. Keduanya kemudian berdamai, lalu memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama. Di sore hari, Mini sedang mengemudi mobilnya. Ia melihat mobil kuning yang sama persis dimiliki oleh Vetso. Mini kemudian mengikuti mobil tersebut yang menuju ke Menara Tokyo, di mana ia menemukan Vetso yang kini telah berubah menjadi pria ideal serta tampan. Keduanya begitu senang bertemu kembali setelah sekian lama. Setelah itu mereka berjanji tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Akhirnya keduanya pun berciuman serta hidup bahagia. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.